Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di Zoom melalui online. Selamat beribadah di hari Jumat Agung ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman, dan biarlah persekutuan kita hari ini sungguh-sungguh membawa kita lebih dalam lagi mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh sejenak dan kita akan mengucap syukur berterima kasih kepada Yesus Kristus yang sudah mati karena dosa-dosa kita, yang sudah datang ke dunia untuk menjalankan visi dan misinya bagi umat manusia, yaitu mati di kayu salib, supaya kita dibebaskan dari kuasa maut, dari kuasa kutuk, dan diselamatkan di dalam hidup yang kekal. Mari kita merenungkan sejenak betapa besar kasih Allah kita. Hanya di dalam Dia memiliki harapan, hanya di dalam Dia memiliki kekuatan, dan hanya di dalam Dia kita senantiasa dihiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengan segenap hati kita menyatakan rasa syukur kita oleh karena kasih-Nya, oleh karena karya-Nya yang nyata dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama katakan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam hidupku. Dalam hidupku, Engkau pegang hidupku, dalam tangan-Mu, darah-Mu salib-Mu, darah-Mu salib-Mu tebus hidupku, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkit harapanku, di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari katakan sekali lagi, kasih-Mu, karya-Mu. Pegang hidupku, Kau pegang hidupku, dalam tangan-Mu, darah-Mu salib-Mu tebus hidupku, nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sang
memberikan harapan bagi kami. Yakinkan kami untuk tetap percaya penuh kepada Engkau. Katakan harapanku, harapanku kepadamu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu, harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan hanya kepadamu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, setiap masa depan sediakan. Pengharapanku, pengharapanku takkan hilang, setiap masa depan Kau sediakan. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, hanya di dalam Engkau ada pengharapan, hanya di dalam Engkau ada kekuatan. Kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi tenggelam di dalam kasih-Mu. Dan kami mau memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada nama yang lain yang ada di muka bumi ini yang sanggup, yang bisa menebus setiap dosa umat manusia. Hanya Engkau Yesus. Biarlah Engkau layak dimuliakan, ditinggikan, diagungkan oleh setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Khususnya di tempat ini, kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Mari angkat tangan kita, kita katakan dimuliakan, diagungkan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang
dimuliakan, jemaat katakan ya Tuhan, layaklah Engkau dimuliakan, layaklah Engkau ditinggikan di tempat ini. Haleluya Tuhan. Ya benar Yesus. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih Bapak. Saya mohon Pendeta Nelson untuk ke depan. Kita berdoa. Bila Engkau adalah Raja segala Raja dan memiliki segala kuasa di bumi dan di surga, yang rela meninggalkan tahta kemuliaan-Mu, datang ke dunia ini dan menyerahkan diri-Mu mati di kayu salib demi pengampunan dosa-dosa kami. Kami bersyukur bahwa hari ini kami akan mengenang kembali tentang pengorbanan-Mu itu, sehingga kami bisa beroleh pengampunan, penebusan, dan diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kiranya kami semakin bisa menghayati akan pengorbanan-Mu bagi kami, melalui ibadah kami pada pagi dan siang hari ini. Hati kami benar-benar bisa diangkat, mensyukuri, mengagungi dan mengagumi segala perbuatan-Mu yang besar untuk kami. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Dan Bapa yang baik, kami ada menghadap tahta kemuliaan-Mu. Kami beribadah, dan biarlah ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, yakni Allah Tritunggal. Dan mari kita bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu duduk kembali. Sebelum saya memberi waktu ya dan ruang untuk kesaksian, mungkin di tempat ini ataupun dari keluarga Pak Yopi ya melalui Zoom, saya persilahkan. Tetapi saya rindu menyanyikan satu buah pujian di mana melalui iman kita, hanya melalui darah Yesus dosa kita dihapuskan. Amin.
Ya, yuk mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita, dengan semangat, karena kita adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Yuk mari kita menyanyikan. Tujuannya bukan untuk supaya dosa kita dihapuskan, tetapi karena kita taat terhadap firman Tuhan yang sudah memiliki inisiatif untuk menyelamatkan dan mengampuni dosa kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Mari, siapa yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus selama seminggu atau di waktu-waktu yang lalu, saya persilahkan. Kalau pada tunduk berarti tidak ada ya. Baiklah, tetapi saya percaya di antara kita bahkan semua pasti selalu mengalami cinta kasih Tuhan. Amin. Tetapi melalui pujian ini saya juga rindu Bapak Ibu ya, bagaimana ketika saya berteman dengan orang-orang yang tidak seiman dengan saya rindu gitu ya. Bukan rindu, saya suka berusaha mencoba menyampaikan kalau di Kristen itu gitu ya. Ceritakan tentang Tuhan Yesus. Kemarin ketika kami di sekolah mengadakan KKR, ya itu kesempatan buat saya bagaimana di dalam tema itu kita bisa bangkit, kita bisa hidup, kita punya harapan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, yang tadinya kita ragu, yang tadinya kita bingung, apa benar satu orang bisa menyelamatkan umat manusia? Apa benar satu orang bisa mengampuni dosa umat manusia sampai tuntas? Itu inti firman Tuhan ya, diambil dari murid Yesus yaitu Thomas. Ada keraguan-raguan, tetapi bagi kita orang yang beriman, kita tetap diteguhkan, dikuatkan. Bahkan kita semakin mau menyembah dan melayani Dia. Bahkan kita semakin dilayakan untuk memanggil ya Aba, ya Bapa. Nah, disitulah kemarin saya sempat bercerita dengan teman-teman ya, bagaimana Yesus, hanya di dalam Yesus dosa bisa terselesaikan. Saya berpikir entah dia percaya atau tidak, tetapi disitulah saya harus menjelaskan ulang kenapa Bina Bakti mengambil tema seperti itu. Ya, tidak ada, bukan karena kebetulan, karena Tuhan mau. Bagi siapa saja, semakin dikuatkan, semakin diyakinkan bahwa di dalam Dia ada harapan. Yuk, saya angkat pujian ini sekali lagi, kita bangkit berdiri semua. Yakinlah hanya di dalam darah Yesus dosa terselesaikan. Surga menjadi bagian kita,
bahkan harapan demi harapan di dalam hidup kita nyata di dalam Dia. Kita nyanyikan di bait yang ketiga ya. Setelah itu mari kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pendamaian bagiku. Pujian ini biarlah kita semakin dikuatkan, semakin diyakini bahwa kita sudah dilayakan oleh Allah, bahwa kita selalu diperkenan oleh Dia, karena hanya Dia yang bisa membenarkan kita dari setiap dosa. Karena kita dibenarkannya, kita layak menghadap Dia. Karena kita dibenarkannya, kita layak mengalami pemulihan dalam hidup kita. Oleh karena itu, untuk menjamu firman Tuhan, mari kita dengan memiliki hati yang rindu, dikuatkan oleh firman Tuhan, dengan sebuah pujian, hanya melalui kuasa darah-Mu Tuhan, kami dilayakkan untuk datang menghadap Engkau. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu,
kita. Katakan, hanya melalui darah Yesus dosa kita ditebus. Amin. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya silakan Bapa di surga, terima kasih. Di mana Tuhan izinkan kami mengikuti ibadah ini Tuhan. Itu karena kasih dan anugerah-Mu. Bahkan sampai saat ini Tuhan izinkan kami untuk terus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bila kami Tuhan melihat perjalanan Tuhan Yesus, sungguh luar biasa bagaimana Tuhan mengasihi kami. Sehingga kami yang berdosa ini, Tuhan tebus dengan kematian-Mu di kayu salib. Karena itu kami syukuri pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini biarlah Tuhan juga yang berbicara kepada kami masing-masing. Ketika kami mendengarkan dan juga merenungkan kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga yang memampukan dia. Yang mengurapi dia Tuhan supaya kuasa-Mu boleh nyata. Nama-Mu boleh ditinggikan, diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk. Ya. Pada saat ini saya memikirkan dan juga merenungkan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus mulai dari Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Itu perjalanan yang kita bisa lihat bagaimana di dalam setiap tahap pergumulan atau masalah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 26 yang dikatakan di sana, mulai dari Getsemani. Matius 26 ayat 38 di sana. Ketika Tuhan Yesus pada saat itu setelah perjamuan kudus di sana, mereka berangkat. Mereka berangkat ke Taman Getsemani. Di dalam Taman Getsemani ketika mereka tiba dengan murid-muridnya di sana. Dikatakan dalam Matius pasal 26 ayat 38 dikatakan ketika mereka berada di taman, Getsemani, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, dikatakan hatiku sangat sedih. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan hatiku sangat sedih? Inilah ungkapan pertama Tuhan Yesus yang mengatakan hatiku sangat sedih. Apa yang disedihkan Tuhan Yesus? Saya pikir yang di sana bagaimana Tuhan Yesus pada saat perjamuan kudus. Salah satunya dikatakan di sana ada nanti seseorang akan yang mengkhianati dia. Ya, dia berjalan, mungkin Tuhan Yesus memikirkan hati itu. Sehingga dia sedih.
Dan juga kalau saya lihat di sana dia sedih karena apa? Dia akan meninggalkan sahabat-sahabatnya, dikatakan murid-muridnya. Ada kesedihan juga yang dirasakan pada saat kita sudah bergaul, sudah berteman sebegini lama, terus mau berpisah pasti ada kesedihan. Karena itu dikatakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Seperti mau mati rasanya, dikatakan di sana. Seperti mau tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Dan di sana boleh dikatakan supaya mereka tinggal di sana dan berjaga-jaga. Karena itu Tuhan Yesus di sana meminta sebenarnya, meminta dukungan kepada murid-muridnya. Supaya mereka itu berjaga-jaga, supaya mereka juga boleh dikatakan di sana mereka mendukung Tuhan Yesus. Karena itu dikatakan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Dikatakan, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, ya biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Artinya di sana, kalau kita melihat ketika berada di taman, di sini Tuhan Yesus mengajar kita, kalau kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, ya kita boleh menawar, tetapi jangan memasukkan, jangan memaksakan kehendak kita. Kan dia Tuhan Yesus mengatakan ada menawar Bapak, kalau boleh Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ini kata bisa menawar. Tetapi dikatakan kehendak pula yang jadi. Artinya di sana Tuhan Yesus berdialog bagaimana sebenarnya dia ingin, tidak ingin, atau tidak ingin melakukan. Tetapi dia katakan kehendakmu yang jadi. Artinya di sana ada kepasrahan. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami sangat sedih. Seperti mau mati rasanya untuk menebus kita. Dan ini Tuhan Yesus pernah merasakan kesedihan. Ya. Dia sedih seperti mau mati rasanya. Ini adalah puncak kesedihan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus ditangkap di sana. Bagaimana kalau kita melihat kesedihan Tuhan Yesus yang luar biasa di sana. Sehingga dia terus berdoa 3 kali, kalau boleh Tuhan, kalau boleh Bapak, biarlah cawan ini berlalu daripada. Terus kalau kita melihat bagaimana sikap murid-muridnya, mereka tertidur. 3 kali kalau kita lihat doa yang sama dinaikkan oleh Tuhan Yesus, tapi murid-muridnya pergumulannya sangat berat. Katakan. Tuhan Yesus berdoa pada pagi hari itu. Kalau kita melihat sampai keringatnya bercucuran darah dikatakan. Ya. Kalau kita melihat situasinya apa yang terjadi. Pasti kalau saya pikirkan di sana hawanya dingin. Ya, gak mungkin berkeringat. Tetapi di saat-saat seperti itu dituliskan di sana Tuhan Yesus berkeringat darah, titik-titik darah. Nah ini kadang-kadang pasti kita juga merasa sedih. Pasti perasaan kita ada sedih pada saat seseorang yang kita umpamanya kita anggap sahabat, kita anggap juga ini ada, kita mau ditinggalkan, kita mau meninggalkan mereka, pasti ada kesedihan. Umpamanya kita mengalami kesedihan, tapi kalau dikatakan menurut ajaran di Getsemani ini, disitulah kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus di sana mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapa surga. Demikian juga sebenarnya pelajaran bagi kita. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, kita datang kepada Tuhan.
Kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Karena Tuhan Yesus juga pernah sedih dan juga pernah seperti mau mati adanya. Pasti dalam perjalanan hidup kita mengalami seperti itu. Ketika kita mengalami seperti itu, kita boleh datang kepada Tuhan. Meminta. Karena itu sebenarnya kita perlu juga meminta dukungan dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, supaya kita tetap didukung dalam doa, ya kan? Supaya kita saling mendukung. Nah, ketika itu kalau kita melihat di sana, Tuhan Yesus pada saat dia itu berdoa, Tuhan Yesus ditangkap, dia dituduh dengan berbagai macam-macam tuduhan. Nah, dikatakan pada saat itu di Taman Getsemani Yesus ditangkap dalam perjalanan. Dia ditangkap, dia adalah pada saat dia ditangkap di sana prosesnya dia diludahi. Ya. Mukanya ditinju, dipukul, tetapi Tuhan Yesus tidak membalasnya. Tidak tahu kalau kita melihat apa salahnya. Dia ditangkap, kalau dikatakan di sana diludahi, ya, dipukul. Yesus tidak membalas. Ya. Yesus tidak membalas. Nah, kadang-kadang inilah kenapa Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di sini Yesus mempraktekkan apa yang diajarkan kepada murid-muridnya, bahwa dia mengasihi musuhnya. Ini buktinya. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya memberikan teladan bagi kita di dalam perjalanan hidup kita. Karena itu dikatakan di dalam perjalanan Tuhan Yesus, hidup Tuhan Yesus, dia juga mempraktekkan. Itu sebenarnya yang kita contoh, kita praktekkan di dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita mengalami sesuatu, kita umpamanya tidak dianggap sepele, tapi kita diajarkan mengasihi musuh. Ya. Kita bersedia mengasihi musuh kita. Inilah yang dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Dia mengasihi musuhnya. Ya, ini. Di sini kita diajar untuk mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Bagaimanapun kita, jika kita hanya mengasihi teman kita, apa bedanya kita dengan orang-orang yang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Inilah perbedaannya. Kita diajar oleh Tuhan Yesus mengasihi musuh. Ya. Bagaimana kita apapun yang dilakukan tetap kita mengasihi. Ya. Karena itu kita buktinya. Ya. Jadi orang percaya inilah bedanya. Agama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita tetap mengasihi musuh kita. Kita tetap mengasihi orang yang menyakiti kita. Memang itu berat kan? Ya. Karena itu Tuhan Yesus di sana sedih dan gentar. Dia akan mengalami sedemikian rupa, dia sudah tahu apa yang akan dialami. Sehingga dia tetap mengajarkan bagaimana dia mengasihi. Ya. Dalam perjalanannya ketika kalau kita melihat Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Ya. Setelah dia ditangkap, dia diperhadapkan kepada imam-imam. Dia juga diperhadapkan kepada Pilatus. Diperhadapkan juga kepada Herodes. Dia terus. Tetapi di sana dalam perjalanannya, di dalam perjalanan Tuhan Yesus ditangkap dia. Di sana kita melihat bagaimana juga Tuhan Yesus diam. Karena itu waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus di sana, ternyata tidak ditemukan kesalahan. Yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Nggak ada kesalahan Tuhan Yesus. Dia ditangkap, dia diadili. Dia diadili oleh Pilatus tapi nggak menemukan apa kesalahan Tuhan Yesus.
Tapi walaupun Tuhan Yesus tidak salah, karena itu dikatakan mayoritas itu mengatakan supaya Tuhan Yesus disalibkan di sana. Tuhan Yesus dicambuk di sana di prosesnya. Bagaimana perlakuan mereka kepada Tuhan Yesus? Kalau kita bayangkan, ya, dioper ke sana, dioper ke sana. Tetapi kalau kita lihat di sana, antara bagaimana prosesnya. Tuhan Yesus dicambuk, ya di sini. Prosesnya awal penyelipannya, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Ini satu hal. Ini kalau kita renungkan bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang. Dia dicambuk di sana. Dua algojo, ya kalau kita lihat di sana, dua algojo bergantian menghujam cambuk kepada Tuhan Yesus, dan di ujung cambuk dipasang potongan tulang dan potongan besi. Nah, kalau kita bayangkan pada saat dia dicambuk sedemikian rupa, pada saat dicambuk boleh dikatakan kulitnya tercabik, pasti dagingnya juga kena, sehingga darah itu kalau kita bayangkan bagaimana bercucuran. Kalau kita pasti cambuk, dicambuk, ditarik sedemikian rupa. Ya, saya pikirkan di sana sangat ngeri. Ya, bagaimana perlakuan tidak manusiawi di sana. Kalau kita lihat, tidak manusiawi bagaimana disiksa demikian rupa. Langsung dari jam, tidak ada 24 jam, Tuhan Yesus sudah dihukum sedemikian rupa. Ya. Setiap kali cambukan itu dihujamkan ke punggung Tuhan Yesus, menimbulkan luka yang dalam dan daging tercabik dan darah bercucuran. Ya. Dagingnya tercabik, darahnya bercucuran. Kalau kita aja kena pisau, langsung darah bercucuran, langsung kita panik. Ya. Cambukan itu terus dilakukan, sehingga dicabik-cabik. Wah ini, kalau saya merenungkan ini, wah luar biasa. Penderitaan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus bermandikan darah, meringis kesakitan. Ya pasti. Ya. Pada saat dicambuk, tarik, wah pasti menjerit. Ketika ada seorang menyaksikan ketika dia ditangkap polisi, dia diinterogasi supaya mengaku, katanya tangannya itu dijepit oleh dua meja. Dorong dari sini, didorong dari sana, tangannya di sini. Dia sampai menjerit-jerit katanya. Dia sampai menjerit, minta tolong. Polisi itu menyiksa, itu bukan seberapa dibandingkan dengan Yesus. Bagaimana cambuk itu ditarik, darah langsung terpancar. Sedemikian rupa. Itu bukan sekali, tetapi berulang-ulang dia harus menjerit. Karena itu adalah kemanusiaan Tuhan Yesus. Karena kalau kita lihat di sana, Tuhan Yesus itu manusia 100%. Allah 100%, dia pasti merasakan bagaimana menderitanya. Ya, kita juga merasakan. Kita baru kena pukul aja udah aduh sakit kita. Sudah berapa hari sakit. Ini adalah suatu penderitaan kepada Tuhan Yesus di mahkota duri. Mahkota duri itu bukan mahkota yang ada durinya. Ketika dipasangkan kepada kepala Tuhan Yesus, itu pasti memasangnya bukan gini, tapi dipaksakan gini. Pasti robek kepalanya. Pasti darahnya bercucuran di sana. Yang luar biasa. Diberikan mahkota duri.
Ini suatu pelecehan juga. Bagaimana ditancapkan ke kepalanya dengan apa? Dipukul, sakitnya luar biasa, darah bercucuran. Ya, inilah yang harus kita sebenarnya renungkan. Terus saya pikirkan penderitaan yang saya alami bukan seberapa dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Ya. Kita baru ini aja sudah sangat sedih, ya kan? Ya, penderitaan yang kita alami itu sangat. Tuhan Yesus disuruh memikul salib. Bayangkan aja, Tuhan sendiri disuruh memikul salib. Salib itu enggak ringan. Pasti salib itu panjang dan juga ukurannya agak besar. Mungkin juga Tuhan Yesus hampir 2 meter. Bayangkan aja salib 2 meter itu harus dia pikul. Ke jalan yang menanjak lagi. Ya kan? Ke Bukit Golgota dia harus berjalan. Dikerumuni orang. Bahkan juga ada yang mengolok-olok dia. Nah, ini suatu perjalanan yang luar biasa. Ada yang mengawal. Inilah yang dilakukan. Dalam kesakitan berlumuran darah. Ditambah Tuhan Yesus tidak tidur semalaman. Harus memikul salib. Ya, memikul salib. Ya. Kita aja kurang tidur. Pasti lemas ya. Kalau ini semalam-malaman. Gak tidur. Berdoa. Ditangkap. Suruh mikul salib. Ya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Simon dari Kirene disuruh menggantikan dan memikul salib. Jatuh bangun. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya 53. Ini sangat ngeri. Mukanya katanya tidak dikenal lagi karena terus dia jatuh. Karena pada saat memikul salib dia terjatuh. Pasti mukanya duluan. Sehingga dia tidak dikenal di sana. Ya kan? Saya pikir juga dalam perjalanan hidup kita bisa kita jatuh bangun. Ya. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Saya juga kita dalam perjalanan hidup kita pasti ada jatuh bangunnya. Tetapi kalau kita di sana, Tuhan Yesus juga pada saat itu dibantu oleh Simon Kirene ini. Bagaimana hal ini? Inilah suatu perjalanan, saya lihat perjalanan yang sungguh luar biasa. Perjalanan Tuhan Yesus ini. Ya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene membantunya di sana. Ya, tidak kuat. Tangan dan kakinya Tuhan Yesus dipaku. Ya. Sakitnya sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Ketika saya bayangkan ketika Tuhan Yesus di sini dipalangkan. Terus dipaku tangannya. Pakunya bukan kecil lagi, besar. Kakinya dipaku juga. Pasti juga darah bercucur. Dan disinilah kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus. Coba Anda nanti pulang, coba sakit nggak kalau dipaku gitu kan? Iya kan? Pasti Anda nggak. Pasti Anda menjerit, langsung pasti dibawa ke rumah sakit. Ya. Ini luar biasa pada saat saya, ya benar juga tuh. Yang luar biasa itu sungguh luar biasa di sana. Ya. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pasti. Pada saat dia ditidurkan, dia dipaku, pada saat dia dinaikkan, digantung, pasti ada gerakan. Gerakan ini bisa merobek
tangannya lagi. Bisa gerakan ini bisa menyakiti kakinya lagi. Karena dipaku. Diangkat sedemikian pasti pada saat memasukkan ke lubang. Dek, pasti ada tekanan. Sehingga pasti itu menyakitkan. Ya. Jika kalau saya bayangkan diangkat ini. Terus dipaku pasti ada gerakan ke sini. Pasti agak makin robek bekas pakunya. Bayangkan aja, itu kalau bisa udah menjerit mati-matian. Ya. Terus pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahiriah maupun batin. Ya. Ada penderitaan yang luar biasa. Penderitaan itulah. Nah, di saat-saat seperti itulah boleh Tuhan katakan, di saat dia menderita dia katakan ampuni mereka Tuhan sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, ini luar biasa. Perkataan pertama dia katakan ampuni mereka. Ampuni mereka yang menyiksanya diampuni. Ya. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Yang pertama di dalam penderitaannya, ampuni mereka Tuhan sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya ada ketidaksadaran bagi mereka yang dilakukan, ada kebencian. Kebencian itu yang lahir hingga mereka menyiksa. Bukan lagi ada peri kemanusiaan. Tetapi di saat-saat seperti itu ampuni mereka. Sebenarnya ini adalah pelajaran bagi kita. Ketika kita disakiti, ketika kita katakan ampuni Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu yang keluar sebenarnya dari mulut kita ketika kita mengalami penderitaan. Jangan kita membalasnya. Kadang-kadang kita kan sebagai manusia tunggu. Pasti ada balas kamu, kan? Pasti saya balas. Kan? Ya, suaminya menyakiti ya, nanti satu saat saya balas itu kan. Nah ini kadang-kadang itu. Ini sebagai manusia kita cenderung berpikir apa? Berpikir negatif. Tetapi Tuhan memberikan positif dia. Tetap dia melepaskan pengampunan. Ya, di saat-saat seperti itu Tuhan mengampuni. Inilah pelajaran saya bilang yang tertinggi di dalam kehidupan manusia. Ya. Kalau kita pikir nggak mungkin dia udah menyiksa saya, nggak mungkin kuampuni. Tetapi inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ampuni mereka. Ya. Ini kita coba yang ini. Ya. Secara lahiriah dia merasa sakit. Pasti merasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Ada cairan. Ya, pasti dia sesak, menderita. Menderita. Luar biasa kalau kita pengorbanan yang luar biasa. Tetapi walaupun dia luar biasa pengorbanannya. Tetapi toh dia masih bisa menyelamatkan orang yang ada di sampingnya. Saya memikirkan, kenapa Tuhan Yesus yang di sebelah kiri dia tidak mau bicara. Tetapi yang sebelah kanan dia mau bicara. Ya. Karena yang sebelah kiri terus juga kalau engkau Tuhan. Lepaskanlah dirimu bersama-sama dengan kami. Tapi yang satu ini katakan, ingatlah aku. Ya, ada kesadaran. Saya kira pada saat orang sadar itu ketika Tuhan Yesus mengatakan ampuni mereka. Ini pasti yang di sebelahnya itu pasti mendengarkan. Sehingga Tuhan katakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Walaupun Yesus menderita, tetap dia mengasihi orang lain.
Terus dia mengatakan. Karena itu kalau kita lihat di sana bagaimana Tuhan Yesus merasa ditinggal oleh Bapa. Ya, ada perasaan ditinggalkan. Ya. Merasa ditinggalkan. Merasa ditinggalkan. Ya. Dikatakan sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap gulita. Tuhan Yesus gelisah dan dia berteriak. Aina. Merasa ditinggalkan, karena itu dia katakan Eli Eli lama sabachthani. Ini diikuti juga dalam Mazmur pasal 22. Eli Eli lama sabachthani. Ini adalah merasa ada suatu kesedihan yang luar biasa di sana. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggal. Ini ada suatu perasaan. Dia ditinggal. Dia tergantung di kayu salib. Tidak ada yang menghiraukan dia. Orang pasti lalu lalang melihat, menonton. Tetapi di sana dikatakan dia merasa sendiri. Kita juga kadang dalam hidup kita ada perasaan sendiri ya. Kadang-kadang kita enggak ada, walaupun banyak orang, kadang-kadang kita merasa sendiri. Karena kita punya perasaan kan. Yesus juga punya perasaan. Pasti dia merasakan kesendiriannya, dia merasa sendiri. Itulah yang dia ucapkan. Kenapa? Nah, di sana. Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan oleh Bapaknya. Jadi karena itu pada saat orang berdosa dipisahkan. Ya. Jadi untuk menebus dari dosa maka harus ditinggalkan oleh Bapa dan dipisahkan oleh Bapa. Artinya dia penebusan itu. Penebusan itu pada saat kita penebusan Yesus itu dia merasa sendiri, dia merasa ditinggalkan. Nah, artinya pada saat orang berdosa, karena itu pada saat itu dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya ada sesuatu jarak. Kalau manusia itu, pada saat manusia itu berdosa dia ditinggalkan. Artinya dia terpisah dengan Allah. Ini satu hal, ada keterpisahan dengan Allah. Karena apa? Karena dikatakan dalam Yesaya, karena dosa manusia itu. Sehingga keterpisahan itu dia tidak mendengar segala dosa kita. Jadi kalau orang itu terpisah dengan Allah, dia merasa sendiri. Dia merasa jauh dari Tuhan. Akhirnya ada kekosongan rohani di dalam dirinya. Sehingga dia tidak punya pengharapan. Ini ada kekosongan. Ya. Ya. Karena itu saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Ya. Puncak penderitaan yang luar biasa dialami oleh Tuhan Yesus. Ya. Terus kalau kita lihat ya. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan dengan ditinggal oleh Bapak. Penderitaan lain tidak ada bandingnya. Kalau kita lihat, bagi saya kalau ada dosa harus cepat diselesaikan. Ya. Diselesaikan supaya terus merasa kehadiran Tuhan. Jadi pada saat ada dosa yang kita lakukan perlu diselesaikan. Ya. Diselesaikan. Ya. Saya berharap juga saudara bisa melakukan hal seperti itu. Ya. Di dalam Tuhan ada sukacita dalam kebahagiaan yang melimpah-limpah. Nah di sini kalau kita menyaksikan bagaimana ya
Mengapa? Mengapa harus bermandikan darah? Tuhan Yesus mengapa harus bermandikan darah? Alkitab berkata tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Untuk pengampunan dosa saudara dan dikatakan saudara dan dosanya saya. Jadi artinya penumpahan darah itu. Kalau kita belajar dari perjanjian lama, selalu ada penumpahan darah untuk menebus dosa. Untuk menebus dosa. Darah itu harus dikorban. Kenapa pada waktu itu, pada saat Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, kenapa persembahan Habel yang diterima, sedangkan Kain tidak terima? Itu menyangkut pengorbanan Tuhan Yesus. Bagaimana dilukiskan sana ada darah itu. Nah itu menyangkut pengorbanan. Kedua, penderitaan kita yang dipikulnya dan oleh bulu-bulunya kita disembuhkan. Jadi oleh Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus kita dipulihkan. Karena itu dikatakan dalam 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Artinya menyangkut darah Tuhan Yesus tercurah. Satu hal untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Menyelesaikan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Inilah Tuhan Yesus harus mati. Karena apa? Karena sudah dinubuatkan. Ya, di dalam Yesaya pasal 53. Bagaimana penderitaan dikatakan. Dia melukiskan pengorbanannya untuk kita. Ya, kadang kita ingin. Karena itu dikatakan selain itu, apabila dia katakan dalam Alkitab, pertama penyakit kitalah yang ditanggung. Pertama, Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung penyakit kita. Ya. Jadi itu harus kita ingat. Penyakit kita yang ditanggung. Kita berpikir, kok saya masih sakit gitu kan. Penyakit dosa yang kita lakukan. Dia mati untuk menyelesaikan penyakit kita ditanggungnya. Jadi kedua dikatakan penderitaan kita yang dipikulnya dan oleh bilu-bilunya kita disembuhkan. Ya. Penderitaan kita. Jadi pada saat kita mengalami penderitaan di dalam hidup kita, sebenarnya penderitaan kita sudah ditanggung oleh Yesus. Kadang-kadang kita yang membuat kita menderita, bukan Tuhan. Kita yang membuat kita menderita, bukan Tuhan. Kita berpikir berbagai macam, akhirnya kita yang menderita. Ya kan gitu kan. Ya. Kenapa banyak orang sekarang darah tinggi? Itu bukan dibikin Tuhan. Tapi kita bikin. Kita nggak bisa menjaga. Artinya dikatakan oleh Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Artinya kita kan yang tidak bisa mengatur pola makan kita. Ya, setelah kita sakit baru kita berseru kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Tapi kita sebelum masih hidup kita nggak jaga-jaga. Ya kan? Akhirnya setelah sakit baru. Ini kan kadang-kadang saya pikirkan gitu. Kita yang tidak berjaga-jaga, akhirnya timbul banyak penyakit. Ya. Sudah kita penyakitan, baru datang ke Tuhan. Sebelum sakit, kita nggak datang ke Tuhan. Kan itu masalahnya kan. Ya. Tapi kata Tuhan, berjaga-jagalah. Bukan hanya berjaga berdoa. Kita berjaga-jaga dalam segala hal. Ya.
memperhatikan hidup kita, memperhatikan juga orang lain. Sehingga kita perlu berjaga-jaga. Memang sulit ya berjaga-jaga ini ya. Makanan sudah ada di depan, ya. Makan B2, B1, ya. Makan sedikit, aduh enak ya makan. Ini selera. Kalau makanan itu nggak enak pasti nggak dimakan, ya kan? Tapi karena makanan itu menggiurkan, terus, ya. Kadang-kadang kita mau stop susah, ya kan? Akhirnya setelah sakit baru dipaksa untuk apa? Untuk berhenti, gitu kan? Ya kan? Setelah sakit baru sadar, ya. Setelah sakit baru sadar. Sebelum sakit mah semua dimakan ya, ya nggak peduli gitu kan. Setelah sakit, aduh lihat orang makan dia, aduh enaknya gitu. Lihat orang-orang makan enaknya gitu. Apalagi yang sakit ya. Lihat gorengan, wah saya sakit lambung ini, nggak boleh gorengan. Akhirnya ini kan sudah menderita baru jaga-jaga. Sebelum menderita, sebelum penyakit ada, nggak berjaga-jaga, ya kan? Tapi suruh Tuhan kita berjaga-jaga. Karena apa? Penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Karena itu kita perlu berjaga-jaga supaya kita sehat. Ya. Tuhan Yesus itu menderita bukan karena dirinya, tetapi karena kita dia menderita. Ya. Tapi kita yang membuat kita menderita, ya kan? Ya, bukan Tuhan. Ya, kadang gitu. Karena pemikiran Tuhan dengan pemikiran kita berbeda. Ya, ini. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Ini benar. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Seorang mahasiswa bertanya ke saya, bagaimana mati kalau sudah bayi mati? Apa itu masuk surga atau tidak? Ya kan? Ya. Karena ini pertanyaan kan. Kan dia belum berdosa Pak katanya. Ya. Terus banyak mati dia bayi. Terus kemana dia? Ya kan? Ya. Kalau saya tanya Bapak Ibu apa? Kalau bayi itu mati masuk surga masuk neraka? Ya kan? Ya. Gimana? Kadang-kadang itu kita pikir. Saya bilang, kalau bayi itu mati pasti masuk neraka. Kenapa? Saya bilang dari kandungan dia udah berontak sama ibunya. Ya tanda-tandanya seperti itu. Terus bagaimana Pak? Kasihan katanya. Ya kasihan. Di surga juga dia ngapain saya bilang. Belum bisa makan. Belum bisa apa-apa. Ya kan? Coba kalau kita pikir bayi masuk surga. Pasti di surga gimana? Cuman nggak bisa, belum bisa apa-apa. Apalagi yang baru lahir cuman wak-wak katanya. Apa di surga nanti ngwak-ngwak gitu kan. Ya kadang-kadang ini pikiran yang teologis yang perlu di dalam. Karena itu saya bilang hanya Tuhan yang tahu. Ya kan? Mau masuk surga, masuk neraka, itu urusan. Karena kata Tuhan kan. Ada lagu kan, mau-mau Tuhan katanya, ya kan, bukan mau-mau kita. Nah ini satu hal yang perlu bahwa dosa itu telah diselesaikan. Nah bagaimana orang itu bisa menyelesaikan dosa? Pertama itu orang itu harus membuka dirinya, mengakui dosanya kepada Tuhan, baru dosanya diampuni. Dosanya itu diampuni pada saat dia mau mengizinkan Yesus Kristus masuk ke dalam hatinya. Di situ baru ada pengampunan. Kalau tidak ada, dia belum menerima Yesus, pasti dosanya belum diselesaikan di kayu salib. Ya ini. Dia dikuburkan tetapi hari yang ketiga dia bangkit. Dia dikuburkan pada hari yang ketiga Yesus Kristus bangkit. Inilah buktinya kalau nanti kita peringati hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Sesuai dengan janjinya, dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia
bangkit. Luar biasa di sana. Ya. Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tetapi hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Hari yang ketiga Tuhan Yesus. Ya. Jadi di sana dikatakan apa yang Alkitab katakan, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, pertama sia-sialah pemberitaan firman. Jadi ini bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Bangkit inilah kita dimenangkan, kebangkitan, hari kebangkitan inilah kita dimenangkan. Kita ditebus dosa kita. Jadi kita bersyukur Tuhan kita bangkit. Karena Tuhan Yesus hidup maka ada hari esok. Jadi kalau Tuhan Yesus itu hidup. Karena itu pada saat Tuhan Yesus bangkit, siapa yang pertama ditemui? Orang-orang yang ditemui oleh Tuhan Yesus di sana dikatakan bukan dia menemui murid-muridnya pertama kali. Bukan orang lain. Tetapi murid-muridnya yang kecewa. Murid-muridnya yang berkumpul di Galilea. Bahkan murid-muridnya yang pulang kampung, itu dia temui dulu. Bahkan dia bertemu langsung secara khusus dengan Petrus. Kalau kita melihat di sana. Tuhan tahu mereka kecewa. Tuhan tahu mereka sedih. Sehingga yang pertama mereka temui adalah murid-muridnya. Supaya murid-muridnya punya keyakinan. Ya kan? Jadi Tuhan itu sangat dekat kepada orang yang patah hati. Dalam Mazmur dikatakan, orang yang patah hati itu, wah, nggak tahu tuh bagaimana perasaannya orang yang patah hati. Ya, yang pernah putus pacar gimana itu? Ya, yang patah hati artinya, hidup nggak enak, mati, pengen mati aja katanya kan. Nah itulah. Jadi orang-orang yang kecewa itu Tuhan Yesus menemui mereka langsung. Buktinya di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai seterusnya. Tuhan Yesus datang ke dia. Ke Galilea murid-muridnya Tuhan Yesus datang ke sana. Petrus yang juga sudah jadi nelayan kembali pulang ke profesinya. Tuhan kunjungi. Ya kan? Didatangi orang-orang yang mengasihi dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita, didatangi kita. Karena itu dikatakan dalam Ayub pasal 7 ayat 18 dan 17, ayat 17 18. Kau datangi setiap pagi, kau kunjungi setiap pagi. Bagaimana kita? Tuhan itu senantiasa menolong kita, menghargai kita. Dia datang. Ya kan? Tuhan datang pagi-pagi kita masih tidur. Ya kan? Ya. Cuma nanti Ayub pasal 7 17 18 dia datangi setiap pagi. Ya. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih ada sampai saat ini. Karena itu peringatan. Jangan apa? Jangan kamu takut. Karena Tuhan Yesus juga pernah gentar. Pernah sedih. Jadi kalau Anda takut, sedih, Tuhan ada. Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus yang mati di salib itu ada bersamamu. Menolong engkau. Ya. Jangan kita khawatir. Jangan kita panik. Apapun yang terjadi di dunia ini, jangan kita panik. Tenang. Karena Yesus ada. Ya kan? Danau yang begitu luar biasa. Diam katanya, diam. Gelombang yang besar, diam katanya, diam. Nah,
Jadi kita itu menghadapi perjalanan hidup kita tenang. Karena ada Tuhan Yesus yang mati di sana. Ya kan? Ini sebenarnya jaminan yang Tuhan berikan dalam perjalanan hidupnya. Karena apa? Orang buta bisa melihat. Ya kan? Tuhan Yesus melihat. Orang buta bisa melihat. Orang tuli bisa mendengar. Saya melihat, menyaksikan yang ada di gereja di Kupang itu ya. Ada pendeta di sana di Kupang itu, pendetanya. Semua bisa dia sembuhkan. Orang tuli doakan dalam nama Yesus bisa mendengar. Ya, orang lumpuh di sana didoakan bisa berjalan. Ya, nggak tahu di Kupang itu paling ya. Dan juga ada handuk itu digini-gini, orang itu sembuh. Wah, luar biasa saya lihat ini. Diurapi banyak nang datang. Tapi ini Tuhan Yesus juga lakukan 2000 tahun yang lalu. Ya. Yang sakit disembuhkan. Ya, yang ini disembuhkan. Bayangkan orang buta bisa melihat, ya, orang tuli bisa mendengar. Orang miskin diberikan kabar baik. Ya kan, orang miskin diberitakan kabar baik. Ini luar biasa hal ini. Jadi kita harus merenungkan. Saya merenungkan di Paskah ini, di Jumat Agung ini, kita merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Bagaimana dia menderita untuk kita. Ternyata penderitaan yang kita alami belum seberapa dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita bersyukur, Tuhan, terima kasih. Penderitaanmu luar biasa, penderitaan saya masih begini. Tapi pada saat saya menderita seperti ini, saya sudah mengeluh. Saya sudah begini, Tuhan. Nah, ini kita renungkan di dalam perjalanan hidup kita. Karena di dalam perjalanan hidup kita, semakin hari semakin berat. Semakin berat. Ya, berat. Ya. Kemarin ada semakin berat. Ya. Apalagi sakar ini ya. Karena itu pada saat nanti kita perjamuan kudus, kita harus siapkan hati kita. Karena di dalam perjamuan kudus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di sana dikatakan, kalau kita tidak siap menghadapi perjamuan kudus itu, bisa dikatakan kita sakit. Ya. Karena di dalam perjamuan yang dilakukan Yesus, di situ juga ada pengkhianatnya, yaitu Yudas Iskariot. Bagaimana dia merencanakan untuk menjual Yesus. Nah, di dalam kehidupan kita juga, pada saat kita mengikuti perjamuan nanti, kita siapkan hati kita. Tuhan, saya berterima kasih masih dikasih kesempatan untuk mengikuti perjamuan. Ya. Karena kita akan memakan tubuh Yesus sebagai lambang. Ya, jangan kira itu tubuh, tapi sebagai lambang peringatan bagi kita. Pada saat kita memakan roti itu, kita ingat tadi bahwa tubuh Yesus telah dicambuk, ditarik, darahnya tercurah. Nah, kita ini, Tuhan, terima kasih saya bisa terlibat. Pada saat kita meminum anggur, ingatlah bahwa darahnya sudah tercurah. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Disinilah kita harus renungkan. Darah Tuhan Yesus telah disurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Kita akan ikut dalam perjamuan kudus, ya. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa masing-masing untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Ya, saya persilakan nanti Pak Alek dan juga untuk ya
memberikan perjamuan kudus ini. Saya undang pemain musik untuk datang supaya kita menyanyikan sebuah lagu Batu Karang yang Teguh. Ya. Kita berdoa masing-masing. Saya persilakan Pak Alek. Ya, bentar. Ya. Kita angkat pujian ini, Batu Karang yang Teguh. Katakan batu karang yang teguh.
berdoa masing-masing. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Bagaimana dia ditangkap. Bagaimana dia diperhadapkan kepada imam-imam. Dia dihina, dia diludahi. Dia diberikan mahkota duri. Bahkan tangannya dipaku. Kakinya juga. Darahnya tercurah. Dengan satu hal, untuk menebus dosa-dosa kita. Pada saat kita mengikuti perjamuan kudus ini, kita melihat bagaimana penderitaan diri kita, Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengatakan supaya dia ampuni mereka, Tuhan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sehingga pada saat ini, pada saat kita mengadakan perjamuan kudus ini, Tuhan mengingatkan kembali kita bahwa penyakit kita yang ditanggungnya, bahwa dosa kita yang ditanggungnya. Pada saat engkau makan roti, ingatlah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dicurahkan, dipecah-pecahkan untuk menebus dosa kita. Mari kita angkat roti yang Anda pegang saat ini. Adalah tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Pada saat engkau memakannya, ingatlah, ini sebagai peringatan bagi kita untuk kita memakan tubuh Tuhan Yesus, supaya sakit, penyakit, dan juga masalah yang kita hadapi telah ditanggungnya di kayu salib. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah murid-murid Tuhan Yesus memakan roti, dia juga mengambil cawan dan mengangkatnya ke atas. Dan dia mengucap syukur pada Bapaknya. Dan juga pada saat ini kita mengangkat anggur yang ada dalam gelas ini. Ini adalah perlambang darah Tuhan Yesus. Telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Ingatlah, oleh darah Tuhan Yesus, penyakit dosa kita telah ditebus. Pada saat engkau meminumnya, ingatlah bahwa darah Tuhan Yesus telah menyelesaikan seluruh dosa kita. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan, di mana kami boleh Tuhan izinkan ikut perjamuan kudus ini. Biarlah boleh melalui perjamuan kudus ini kami boleh diteguhkan kembali, kami boleh diingatkan kembali bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib telah menuntaskan segala dosa kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, bahwa kami yakin dan percaya melalui darah Tuhan Yesus, seluruh penyakit kami telah disembuhkan oleh Tuhan, telah ditolong oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Semua penderitaan yang kami alami, Tuhan telah menanggungnya di kayu salib. Karena itu kami bersyukur Tuhan kepadamu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sepulang dari tempat ini ke juga Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan ada di dalam hidup kami. Sehingga melalui
Jumat Agung ini, iman kami semakin diteguhkan, semakin kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami tidak khawatir, kami tidak cemas, kami juga tidak takut, karena kami tahu Yesus tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Yesus tidak pernah membiarkan kami. Dia terus ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saya persilakan dulu. Terima kasih untuk Pendeta Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan sesudah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kembali. Memang benar Tuhan, hanya melalui pengorbanan-Mu, penderitaan-Mu kami boleh dibebaskan. Dan kami juga bersyukur kepada Engkau untuk berkat-berkat pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Dan saat ini kami mau mengucap syukur untuk semua itu melalui persembahan yang kami berikan kepadamu. Biarlah kami memberikan ini dengan penuh sukacita, ketulusan untuk memperlebar kerajaan-Mu dan untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan Ku Bawa Korban Syukur. Selamat Jumat Agung, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita bersyukur, kita diingatkan kembali bahwa karena kasih-Nya kepada kita, Kristus rela melakukan penebusan ya, melalui sengsara salib, dimulai dari doa di Getsemane, pengkhianatan dan pengadilan-pengadilan yang sama sekali tidak adil sampai penyaliban. Terima kasih Pak Saud untuk firman Tuhan. Ya, semua yang dilakukan oleh Tuhan adalah demi kita. Ya, Bapak Ibu, kita akan melihat warta. Persembahan kita minggu lalu total semua Rp505.000. Ya, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan memberkati. Kita lanjut. Yang berulang tahun ya, pada tanggal 9 dan 11 Maret. Tanggal 9 Ibu Yani, Haga tanggal 11. Ya, Tuhan memberkati, sudah lewat. Berikutnya, nah Bapak Ibu perhatikan ini yang bertugas minggu depan. Yang khotbah ini Pak Iron ya, Pak Dr. Iron Siombing ya, dari Palalangon ya, dosen di sekolah Alkitab, sekolah tinggi apa tuh, SA, sekolah SAP PPI gitu ya. Ya, ya, saya sering bilang sapi. Oke Bapak Ibu ya, semua ada yang ya, kecuali ini Natalia nanti dikasih tahu ya. Berikutnya, kita masih bisa mendengar khotbah Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM setiap minggu pukul 18 WIB atau 6 sore ya, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Kita lanjutkan. Pokok doa kita, ya ini kita doakan bangsa dan negara seperti minggu lalu Pak Yopi juga mengimbau kita untuk terus mendoakan bangsa ini ya. Bandung Raya hasil pemilu ini bersangkut paut dengan bangsa dan negara.
Cuaca Bapak Ibu, kita lihat cuaca juga panas ya, panas sekali, hujan ya, hujan deras sekali. Nah, tidak jelas. Katanya bulan April ini akan mulai kemarau, dimulai dari NTB ya, baru ke Pulau Jawa. Jadi kita doakan supaya tidak menjadi masalah, karena dampak dari El Nino kemarin juga masalah dengan pangan. Ya, sekarang kalau nanti kemarau lagi, bagaimana? Sementara ada banjir, orang yang bercocok tanam, padinya sudah tumbuh, kena lagi sama banjir ya. Jadi ini akan menimbulkan masalah, kita terus doakan. Sudah ada lagi yang lain? Sudah, tidak ada? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk Jumat Agung ini. Kembali kami mengenang peristiwa yang paling penting dalam hidup kami, yaitu di mana Allah menyatakan kasih-Nya lewat pengorbanan yang begitu mengerikan, tetapi Tuhan mau melakukan semua itu demi kami, agar kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan, kembali mengenang kepada kami bagaimana Engkau sungguh-sungguh mengalami penderitaan itu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan terus menolong, menopang beliau dalam pelayan-pelayan Kau percayakan, termasuk minggu depan dia akan melayani di BNKP. Tuhan juga memberkati, Tuhan mengurapi, supaya hamba-Mu ini Kau pakai dengan luar biasa. Kami juga berdoa Kau berkati keluarganya, dan untuk anak-anak Kau berikan jodoh juga kepada mereka. Jodoh yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga mereka akan dibangun menjadi keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk semua yang melayani, baik itu tim PW dan juga audio visual, semua yang mengambil bagian pelayanan hari ini. Kami bersyukur Tuhan terus memberkati, agar mereka juga bisa terus menikmati kasih karunia Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Kami juga berdoa kepadamu untuk gembala sidang kami. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu supaya Engkau juga yang terus menguatkan dia, pulihkan total, dan juga ibu, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun khususnya. Kami bersyukur Tuhan memberkati Bu Yani, Haga juga. Terima kasih Engkau memberkati. Dan apapun pergumulan dari jemaat Engkau memberkati. Dan untuk Leo kami terus doakan harapan supaya dia bisa ke Indonesia. Tuhan juga menolong dalam rencana ke depan ini. Kami serahkan dia walaupun jauh di perantauan, tapi kami percaya Engkaulah Bapa yang melindungi, mengawasi, mengasihi dia terus menerus. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Kami juga berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara ini, karena pasca pemilu masih ada pertikaian-pertikaian di antara elit-elit politik kami, khususnya pasangan yang berbeda. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya semua berbesar hati untuk menerima keadaan dan belajar menjadi seorang negarawan untuk membangun bangsa ini maju ke depan. Karena itu kami mohon Tuhan supaya semua menahan diri dan tidak menimbulkan masalah-masalah politik yang pelik yang bisa mengakibatkan dampak yang buruk bagi bangsa ini, baik dari pandangan luar maupun juga bagi rakyat Indonesia yang melihat elit-elit politik kami tidak bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu supaya berita-berita hoax yang tersebar dapat kami saring dengan baik, sehingga kami tidak mudah untuk mempercayai setiap berita yang ada. Kami belajar untuk semakin dewasa dalam berpikir, dewasa dalam mengambil keyakinan, keputusan dan bijaksana di dalam bertingkah. Mohon Tuhan, kasihanilah bangsa kami ini. Kami berdoa untuk kelompok-kelompok yang ingin membuat gaduh bangsa ini. Kiranya Engkau menolong untuk menghentikan niat buruk mereka, agar bangsa ini tidak hidup dalam pertikaian, tetapi hidup dalam kebersamaan, persatuan Indonesia di dalam keberagaman, seperti yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan akan hal ini. Bapa, kami juga berdoa kepadamu untuk pemimpin kami berikutnya, agar mereka betul-betul memimpin bangsa ini dengan baik dan jujur, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi, secara khusus masalah ekonomi, masalah pangan. Tolonglah ya Bapak, khususnya sembako. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan.
Kami juga berdoa untuk pembangunan IKN. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, supaya semua boleh berjalan baik dan lancar, dan juga anggota dewan pun supaya mereka rela pindah ke sana. Inilah harapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau menolong daerah-daerah yang mengalami bencana, baik itu bencana banjir, bahkan Jakarta yang diduga tadinya bisa beres tetapi nyatanya masih dilanda banjir, Jawa Tengah yang begitu banyak daerah yang terendam. Kami doakan Tuhan memberkati, dan juga wilayah-wilayah lain, dan bahkan ada tanah yang bergerak mengakibatkan longsor dan seterusnya. Kami doakan supaya terus ada orang-orang yang mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan, dan kiranya Tuhan pihak pemerintah semakin sigap untuk mengulurkan tangan kalau ada bencana, karena memang negara ini negara yang banyak daerah rawan bencana. Mohon supaya pemerintah, tim SAR semua boleh berjaga-jaga dan betul-betul memikirkan bagaimana langkah ke depan untuk mengantisipasi bencana-bencana yang mungkin saja terjadi. Kami juga berdoa kepadamu Bapa, agar Engkau terus menolong, campur tangan atas keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah ke depan, supaya semua berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada elit-elit politik, bukan berpihak kepada orang-orang kaya, berpihak kepada pejabat-pejabat, tetapi benar-benar berpihak kepada masyarakat. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk hamba-Mu ini yang akan kembali lagi ke Kuningan. Tuhan memberkati supaya hamba-Mu bisa kembali menjalankan amanat agung-Mu, pertemukan dengan orang-orang damai, beri keberanian dan hikmat di dalam berbicara, penuhi dengan wibawa dari Engkau sendiri, penuhi dengan kasih-Mu, supaya berita yang disampaikan itu betul-betul berita kasih, tetapi juga dipenuhi oleh kasih. Kami mohon belas kasihan Tuhan akan hal ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami terus mohon belas kasihan Tuhan untuk Ibu Lili. Kami doakan dia, Engkau berkati dia dan bahkan usaha mereka. Beli Jaya, Tuhan Engkau berkati usaha ini. Kami juga berdoa untuk Michael. Tuhan juga menolong Michael. Kami rindu supaya Michael juga dipulihkan oleh Tuhan, termasuk Ibu Olsia dan juga Pak Alek. Kami terus bawa dalam doa kami. Mohon belas kasihan Tuhan. Dan juga anak-anak kami Tuhan, masa depan mereka, iman mereka, Tuhan tolong teguhkan iman mereka. Goncangan apapun yang terjadi ke depan, pengaruh apapun yang terjadi di depan terhadap intimidasi terhadap bangsa-bangsa oleh pihak-pihak tertentu, biarlah kiranya Tuhan, kami, anak-anak kami tetap teguh di dalam iman. Tidak ada mereka yang meninggalkan iman, apapun resiko dari mereka beriman ini. Biarlah mereka mau menjalaninya. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kuatkan mereka dan jadikan mereka menjadi orang-orang yang berguna, yang penting, yang dicari di masa depan untuk kepentingan orang banyak. Dan itu tolong anak-anak kami supaya Engkau jadikan anak-anak kami menjadi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang mengembangkan diri, orang-orang yang sungguh-sungguh memanfaatkan teknologi untuk kemajuan mereka sendiri. Kami mohon akan hal ini. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami juga berdoa supaya biaya pendidikan anak-anak kami, Tuhan tolong untuk memenuhkan itu semua. Dan usaha, pekerjaan dari anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan memberkati semua, supaya usaha dan pekerjaan itu betul-betul juga bisa menjadi satu saluran berkat yang luar biasa. Tapi Tuhan tolonglah umat-Mu melebihi dari apa yang mampu kami lakukan. Mohon Tuhan campur tangan kita semua. Berkati keluarga-keluarga kami, dan berkati saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir. Kami rindu mereka datang kembali untuk beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan juga berkati pemilik dan pengelola tempat ini, semua orang bekerja di tempat ini Tuhan memberkati, dan usaha-usaha mereka juga Engkau memberkati, supaya tempat ini benar-benar terus bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bukan hanya bagi gereja ini dan gereja lain, tapi juga bagi orang-orang yang membutuhkan tenaga kerja, yang membutuhkan jasa di dalam gudang dan seterusnya, dan usaha-usaha lain. Terima kasih Bapak, beri keamanan di tempat ini, beri keamanan di setiap gereja yang ada di tempat ini. Dan berdoa untuk gereja-gereja-Mu di Indonesia, supaya gereja-gereja-Mu bangkit, terus bangkit, menjadi gereja yang benar-benar membagikan kasih Kristus, tapi juga gereja-Mu yang peduli sosial. Kami mohon akan hal ini Bapak, bangkitkan gereja-Mu. Bila gereja Tuhan sudah mulai menyimpang, biarlah kiranya Engkau meluruskan kembali, berpegang kembali kepada firman Tuhan, Alkitab. Kami mohon akan hal ini. Terima kasih
Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kami, supaya seluruh pemimpin gereja kami, kepala ketua-ketua sinode, dan juga pemimpin-pemimpin lain, biarlah kiranya Tuhan memberkati, supaya semua boleh bersehati bersatu, membangun bangsa ini, membangun gereja Tuhan Indonesia ini, agar gereja Tuhan semakin berkembang baik secara kualitas maupun juga kuantitas. Terima kasih Bapak, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh, baik yang menderita sengsara di bawah perintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari katakan bersama-sama, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Ku beri syukur. Beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur Tuhan. Beri syukur hanya bagimu, ya Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kepada Engkau untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam ibadah kami hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besar dalam Shalom kehidupan Bapak Ibu kami, dimanapun ya. berada. Selamat Pak Yopi, Ibu Jangan Yani. lupa Tuhan Yesus selalu komen, memberkati subscribe dan sehat-sehat agar selalu. video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.